Yang saya muliakan dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, asatidz wal asatidzah, Imam Masjid An-Nur Bapak Ustadz Hasanuddin, qari kita Bapak Ustadz Fakhruddin. Tidak ketinggalan pula yang saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah keselamatan
panjang umur, sehat badan jasmani dan rohani. Dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita sehingga bisa bersilaturahmi di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh suri tauladan kita, yakni Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini izinkan saya selaku MC ataupun pembawa acara menyampaikan susunan acara kita yang akan berlangsung. Yang pertama yakni pembukaan yakni Ummul Quran, dan yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga pembacaan sholawat, dan yang keempat kata sambutan dari DKM Masjid An-Nur, dan yang ketujuh yakni ceramah acara inti yakni tausiah agama, dan yang kedelapan doa sebagai penutup. Mari sama-sama kita masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Sama-sama kita buka silaturahmi kita pada malam hari ini. Kita buka acara kita pada malam hari ini yakni dengan Ummul Quran yakni surah Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan dengan niat hadirnya kita di majelis ilmu ini kita mendapatkan barakah, maghfirah, ampunan Allah, dan mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kami doakan bapak-bapak ibu-ibu punya rezeki lebih. Kalau mau berinfak ke masjid silakan menghubungi pengurus masjid, dan apabila bapak-bapak itu bisa juga menginformasikan kepada sahabat saudara atau kerabat dan bapak ibu bahwasanya masjid kami, masjid kita masih banyak pembangunan. Mudah-mudahan ada yang mau berinfak di luar sana untuk mempercepat pembangunan masjid kita. Dan kami dan pengurus masjid mengimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita memakmurkan masjid kita dengan senantiasa sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Kita ajak anak-anak kita, anak-anak yang remaja untuk sholat di masjid, memakmurkan masjid kita, karena cerminan persaudaraan yang kuat antara muslim ada di masjid. Apabila masjidnya makmur, insya Allah persaudaraan, persatuan antar umat muslim di daerah tersebut akan kuat insya Allah. Dan mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita ikuti acara ini rangkaian acara dengan hikmah, dengan usul. Mudah-mudahan setelah mengikuti acara ini kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Adik-adik ada pesanan lagi, ada ustadznya ceramah dulu situ. yang telah menyampaikan Situ. kesempatan Bisa dulu, bisa di belakang. Mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat
Baiklah, mari sama-sama kita masuki acara inti kita, yakni ceramah agama ataupun tausiah agama yang dalam hal ini alhamdulillah Al-Mukarram Bapak Ustadz Erwin Syahputra SPDI sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan tausiah beliau. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam atas meja, yang jawab salam semoga masuk surga. Daun salam pokok jati, yang jawab salam lapang rezeki. Kapal selam dari besi, yang jawab salam semoga cepat naik haji. Aminnya makin kencang tapi nabung hajinya malas. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita maklum bersama bahwa hukum dalam menjawab salam adalah wajib. Wajib dalam arti kata, kalau ada yang ucap salam, salamnya kita jawab, maka akan dapat pahala. Kalau ada yang ucap salam, salamnya tak dijawab, maka akan dapat dosa. Dah belum makan malam nampaknya nih. Coba tanya lagi, mau dapat pahala atau mau dapat dosa? Mau dapat pahala atau uang bulanannya ditambah? Tak mau rugi ternyata. Boleh kami ulangi lagi salamnya Bapak Ibu? Semoga dengan wasilah menjawab salam, Allah kabulkan seluruh doa hajat kita, amin. Semoga dengan wasilah menjawab salam, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan semoga
dengan wasilah menjawab salam. Yang punya hutang, yang punya hutang, banyak yang punya hutang di sini. Bayar biar cepat lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Izin kami ulang salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas nampak jawab yang kedua nih. Semoga ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan DKM Masjid beserta Imam Masjid An-Nur. Yang kami hormati, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir. Yang besar nampak dari ukuran bajunya, yang tua nampak dari banyak kerutan wajahnya. Betul apa betul Bapak Ibu? Yang besar tidak kami sebut gelar, yang kecil kami belum kenal. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, semoga menjadi asbab Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, semoga Allah memberikan pahala jihad kepada kita semuanya. Amin. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kami tausiah, jarang kami menggunakan yang namanya kursi. Kok begitu Ustaz? Kalau dipakaikan kursi, biasanya tausiahnya, ceramahnya lama. Tapi kalau berdiri, maka kami tausiah biasanya dua kemungkinan. Yang pertama, tausiah kami berhenti kalau berdiri betis kami sudah kejut-kejut. Yang kedua, kami bisa berhenti tausiah kalau ada jamaah dah banyak macam ni. Itu insya Allah dalam kuning selesai kita. Maka izinkan kami berdiri Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Berarti Ustaz cepat. Bisa jadi. Izin Ustaz. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama Pak, mari kita senantiasa
atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kalau saya makan perut saya kenyang, kalau saya minum hilang haus dan dahaga, kalau saya bersyukur saya dapat apa? Maka jawabannya ada di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ternyata Pak, Bu, ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apa janji Allah di dalam Al-Quran? Engkau bersyukur, maka akan kutambahkan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Izin Pak, Bu, ibarat botol air minum ini adalah sebuah magnet. Magnet itu adalah syukur. Mobil itu besi. Pangkat jabatan besi. Badan sehat besi. Pekerjaan yang mudah itu besi. Anak yang soleh-soleha itu besi. Kalau magnet ini didekatkan sama besi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka besi dan magnet akan nempel. Betul apa tidak? Maka syukur pun juga begitu. Ketika Bapak Ibu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, rumah yang kita impikan akan Allah berikan, kesehatan yang kita damba-dambakan akan Allah berikan, anak yang soleh-soleha akan Allah berikan di antara keluarga kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Karena jujur Pak, Bu, hidup di dunia ini hanyalah antara syukur dan sabar. Apa Bapak Ibu? Syukur dan sabar. Dapat nikmat, syukur. Diberikan ujian, sabar. Dapat makan enak, syukur. Belum dapat makan enak, sabar. Dapat rezeki besar, syukur. Rezeki masih kecil-kecilan, sabar. Dapat suami sayang sama ibu, syukur. Dapat suami yang tak balik-balik. Berat nampaknya nih Ustaz Erwin. Iya, kalau sabar ini saya tak kuasa Ustaz. Emang ketika kita bersabar apa yang kita dapatkan? Wabashiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa itu? Ketika kita bersabar, pahalanya adalah surga. Saya tengok wajah jamaah di sini banyak wajah-wajah yang banyak sabarnya. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, boleh kita sholawat sama-sama? Boleh baca sholawat sama-sama? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ustaz Erwin, kalau sholawat itu untuk apa? Di masjid kita baca sholawat, betul? Di musola kita baca sholawat, betul? Majelis taklim baca sholawat, hari raya besar Islam kita baca sholawat. Apa sih Ustaz manfaat sholawat ini?
Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholawat itu adalah bukti kalau kita cinta sama Rasulullah. Pak, cinta nggak sama istrinya? Apa buktinya? Coba kita tanya sama ibu. Bu, cinta sama ayang bebnya? Apa buktinya? Masya Allah, pembantu berat. Ustaz, iya, kalau Ustaz tanya cinta tidak kami sama suami, cinta kami luar biasa. Apa buktinya Ustaz? 10 anak kami Ustaz. Masya Allah. Ternyata Pak, Bu, kalau kita cinta sama Rasul juga harus ada bukti. Bukti seorang sepasang kekasih ketika mereka dilanda dengan cinta, bukan dengan coklat apalagi bunga, tapi bukti tanda cinta mereka datang ke kantor KUA. Ada yang nak pengen datang ke kantor KUA? Ada. Mana orangnya? Karena qadarullah Bapak Ibu, kami juga bertugas di kantor KUA Kecamatan Batu Ampar. Ada yang nak kawin malam ini? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholawat itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu. Maka bukti cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, maka di dunia banyak-banyak membaca sholawat. Semoga dengan banyak baca sholawat, hari kiamat nanti kita reunian di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kami membahas tema kita tentang Isra Mi'raj pada malam hari ini, sebenarnya kami agak was-was dengan suara kami Bapak Ibu. Karena qadarullah, hari ini, malam ini, tempat ini merupakan safari dakwah kami yang kelima hari ini. Pagi tadi di Balai Indah jam 8 bersama siswa-siswi. Jam 10 tadi daerah Tanjung Uma. Kemudian siangnya di daerah Mercem, Sengkuang, Batu Ampar. Sorenya tadi di perumahan, tak tahulah nama yang dekat awal cross ini pokoknya. Kemudian tadi pulang, lanjut lagi di sini. Semoga pertemuan kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dimanapun kami memberikan tausiah, izin Bapak, izin Ibu, pasti kami selalu ingatkan, perbaiki niat hadir duduk di majelis ilmu ini. Pak, ya, Bapak kenapa datang ketika peristiwa Isra Mi'raj ke masjid? Saya tak enak Pak Ustaz, rumah saya depan masjid, masa saya tak datang? Maka nanti Bapak pulang tak dapat pahala, pulang hanya membawa rasa tak enak saja. Oh, ya, Ibu kenapa datang ketika majelis taklim Isra Mi'raj tadi malam? Iya Pak Ustaz, soalnya kalau di sini kalau hari raya besar Islam, kemudian 3 kali tak hadir, kalau meninggal jenazahnya, mandinya mandi sendiri Ustaz. Kemudian kalau ke pemakamannya jalan sendiri. Itu kenapa? Nenek itu kan dah meninggal dunia, kok tidak ada yang ngantarin? 3 kali tak pernah datang ke masjid. Na'udzubillahi min zalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuk kita perbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatkan pertemuan kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, niatkan untuk iktikaf karena ini rumah Allah. Yang kedua, niatkan untuk silaturahmi. Man ahabba ayyuba satalahu fi rizki wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dan yang ketiga, niatkan untuk menuntut ilmu. Ala hazihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di dalam bulan
Sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 dari 114 surat yang ada, ternyata di antara 12 bulan Allah itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 4 bulan haram itu 3 bulannya berturut-turut. 1 Zulqa'dah, bulan yang ke-11. Yang kedua Zulhijjah, bulan ke-12, hari raya Kurban, ibadah haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan yang keempat adalah sekarang nih pada bulan Rajab. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, maka hampir di setiap bulan Komariah itu ada peristiwa keren di dalamnya. Ustaz, kok peristiwa keren Ustaz? Yuk kita tengok. Bulan Muharram ada peristiwa hebat yang terjadi pada bulan Muharram. Apa itu Bapak Ibu? Hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Yasrib namanya. Dulu namanya kota Yasrib, sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita lihat bulan Ramadan, tahu bulan Ramadan Bapak Ibu? Ada peristiwa keren yang terjadi di dalamnya. Apa peristiwa hebat yang terjadi pada bulan Ramadan? Bukan turunnya THR, turunnya Al-Quran. Dan kalau kita lihat pada bulan Rajab, ada peristiwa ajib, ada peristiwa hebat, ada peristiwa keren yang terjadi pada bulan Rajab. Apa itu? Isra Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang malam hari ini kita peringati Isra Mi'rajnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertanyaan kami, beda atau sama Isra dan Mi'raj itu? Beda atau sama? Beda. Isra itu Pak, Bu, sebagaimana tadi yang dilantunkan oleh anak-anak kita tadi, Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu Bapak Ibu? Kota Mekah yang ada Ka'bahnya. Udah pernah lihat Ka'bah Bapak Ibu? Udah pernah lihat Ka'bah? Mau besok kita nengok Ka'bah? Ayo tegaskan, berangkat kita besok Bapak Ibu. Ternyata Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu adalah Isra. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Rafrafil Akhdar, bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Itu adalah arti dari Mi'raj. Ustaz Erwin, iya, emangnya ada dalil Isra Mi'raj di dalam Al-Quran? Jangan-jangan Ustaz ini ngada-ngada ini. Apa dalilnya Ustaz di dalam Al-Quran? Maka jawabannya adalah Bapak Ibu, firman Allah tentang Isra Mi'raj itu adalah surah Al-Isra. Surah apa namanya Bapak Ibu? Surah Al-Isra ayat yang pertama. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Isra Mi'raj itu terjadi? Izin, ada yang di sini umur 51 tahun, boleh angkat tangan. Tak ada umur 51 sini. 15 tahun semua yang hadir. Ada Pak? 15. Masya Allah. 51 tak ada. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, umur 51 tahun ini lagi masa semangat-semangatnya, atau umur 51 tahun ini lagi lucu-lucunya? Lagi lucu-lucunya. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa
Kenapa saya bertanya umur 51 tadi? Karena Nabi Muhammad ketika melakukan peristiwa Isra Mi'raj, wa kana umruhu, umur Nabi Muhammad ketika itu 51 tahun menuju umur ke-52 tahun. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dicuci pakai air. Dicuci pakai air apa Ustaz? Air keran? Enggak. Mungkin dicuci pakai air sampot Ustaz? Enggak. Ternyata hati Nabi Muhammad itu dicuci pakai air Zam-Zam. Maka hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Mari kita bersihkan hati kita dari penyakit hati. Tahu penyakit hati itu? Tahu Bapak Ibu? Penyakit hati itu adalah senang melihat orang susah melihat orang pengalaman nampaknya nih. Makanya kalau ada tetangga yang beli mobil, tetangga yang depan rumah menceret-ceret. Ketika ada tetangga yang merenovasi rumah, tetangga sebelah pergi ke warung. Ngapain Ustaz? Beli parame. Pening pala orang di sebelahnya. Maka inilah yang disebut dengan penyakit hati. Maka bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, mari kita membersihkan hati kita daripada penyakit hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, maka ada kendaraannya. Apa nama kendaraan Nabi yang dinaiki oleh Nabi ketika itu Bapak Ibu? Buruk namanya. Ada yang pernah naik buruk di sini? Ada? Alhamdulillah saya sudah pernah naik. Ya, Buruk Airlines. Kalau buruk yang dinaiki Nabi siapa? Saya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua nanti akan pulang ke kampung akhirat. Arti yang kedua, hikmah Isra Mi'raj yang kedua, ternyata kalau ingin pulang kampung akhirat, kita harus punya kendaraan. Apakah kendaraan motor yang di dunia Ustaz? Tidak. Apakah kendaraan kita adalah mobil Ustaz? Tidak. Apakah kendaraan kita adalah Tayo? Tahu Tayo nah? Apaan? Bus? Tidak. Ternyata kendaraan kita adalah surah Al-Kahfi ayat yang terakhir yang sering kita baca pada hari Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Ternyata kendaraan kita nanti adalah amal soleh, bukan amal salah. Makanya masuk masjid kaki kanan itu amal soleh, itu kendaraan. Keluar masjid kaki kiri itu amal soleh, itu kendaraan. Masuk WC kaki itu kendaraan. Keluar WC kaki itu kendaraan. Masuk mall kaki, masuk mall kaki. Mana yang betul? Ini kiri, ini kanan, ini kanan, ini kiri. Atau mungkin begini masuknya. Macam itu Bapak Ibu. Ditangkap security nanti. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita datang ke majelis taklim, niatkan karena Allah. Bersedekah makanan malam hari ini, niatkan karena Allah. Maka ini termasuk amal soleh, dan ini adalah bentuk kendaraan kita untuk pulang ke kampung akhirat. Kemudian setelah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam.
Nabi siapa yang diketemui di langit pertama Bapak Ibu? Nabi Adam. Naik lagi langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan dua nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril bertemu sama Nabi Yusuf. Bu, kalau Nabi Yusuf, apa yang terkenal dari Nabi Yusuf? Lebih ganteng mana Nabi Yusuf daripada ayam beb yang di rumah? Maka di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit selanjutnya bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah nabi yang pertama kali mengenal tulisan. Naik lagi langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Naik ke langit terakhir Sidratul Muntaha, langit ketujuh, bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat. Berapa kali sholat itu diwajibkan pertama kali Bapak Ibu? 50 times. Bahasa mana itu Ustaz? Bahasa orang Tanjung Uma Jodoh sana. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata sholat itu pertama kali diwajibkan sebanyak 50 kali. Ternyata ketika turun Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa, Mat, kok Mat Ustaz? Sesama Nabi. Engkau dari mana? Habis ketemu sama Allah, dapat oleh-oleh apa? Oh, saya mendapatkan oleh-oleh perintah sholat. Berapa banyak? 50 kali kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa balik, minta diskon. Oh, berarti zaman dulu sudah ada diskon. Bukan diskon yang kami maksud, tapi di sini adalah untuk mudah dalam memahami. Akhirnya apa? Nabi Muhammad naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya mendapatkan perintah sholat khamsu sholawatin, 5 kali dalam sehari semalam. Ternyata Pak Bu, setelah mendapatkan perintah sholat 5 kali, Nabi Muhammad bertemu lagi sama Nabi Musa. Udah berapa kali dalam sehari semalam? 5 kali. Kata Nabi Musa, minta lagi diskon. Cuman kata Nabi Muhammad, tak malu saya ketemu sama Allah. Insya Allah umatku akan mampu melakukan sholat 5 waktu, illal munafikin, melainkan orang-orang yang munafik. Berarti yang tak sholat subuh orang, yang tak sholat isya orang, yang tak sholat zuhur orang. Yang bilang bukan saya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai zuhur kesiangan, zuhur di kantoran, asar macet-macetan, maghrib kecapean, isya astagfirullahaladzim. Kok semakan itu jawabnya? Udah begitu subuh kesiangan, zuhur di kantoran, asar macet-macetan, maghrib kecapean, isya ketiduran, statusnya akan indah pada waktunya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz, ya kami ini pengen menunaikan sholat Ustaz, tapi bagaimana kami mau sholat ketika kami sholat Allahu Akbar, kunci motor tadi dan kecabut apa belumnya? Pernah macam itu Pak? Pak, pernah macam itu? Masya Allah. Allahu Akbar, kompornya mati apa belumnya? Pernah macam itu? Kalau enggak apalagi nih, kata suami, nanti habis asar kita ke mall ya, ngapain? Belanja bulanan. Kata istri, baik bang, aku sholat asar dulu. Aku yakin ketika sholat Allahu Akbar, bawang putih masih ada enggak ya? Masih ada nampaknya, masih ada lah, meskipun tidak tumbuh dalam kulkas. Cabai, lumayan lah, keriting habis.
berarti cabai rawit aja yang saya beli. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu permasalahan ketika sholat adalah tidak merasakan khusyuk dalam sholat. Betul apa tidak? Mak, kok betul gitu jawabannya? Jujur betul nampaknya. Mau apa tidak saya kasih kisi-kisi amalannya Bapak Ibu, agar sholatnya lebih khusyuk? Mau? Yang pertama, Ustaz, kenapa sholat kami tidak khusyuk? Jawabannya adalah wuduknya belum betul, wuduknya tidak benar. Nih izin Bapak Ibu, banyak yang saya tengok orang yang wuduk macam ini. Dia yang wuduk, kami yang basah kanan kiri. Jangan senyum-senyum, ini betul nih Bapak Ibu. Kemudian mencuci tangan, dihidupkan aja tuh gini-gini. Yang lebih parah lagi, nyuci kaki. Macam mana Bapak Ibu bisa khusyuk sholatnya kalau wuduknya tidak sempurna? Maka kalau wuduknya, sholatnya mau sempurna, sholatnya mau khusyuk, maka amalan pertama adalah perbaiki wuduknya. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kami cuma sampaikan 2 aja, tak boleh banyak-banyak. Kalau banyak saya takut tak satu pun dikerjakan nanti. Yang kedua, camana ya Ustaz agar sholat kami ini bisa khusyuk? Yang kedua adalah jadikan sholat yang Bapak Ibu tunaikan itu adalah seakan-akan sholat yang terakhir. Sekali lagi, jadikan sholat yang Bapak Ibu tunaikan seakan-akan itu adalah sholat yang paling terakhir. Ibarat kata, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mati habis itu. Makanya ketika kita mau mendapatkan khusyuk dalam sholat, maka jadikanlah sholat yang sedang kita tunaikan itu merupakan sholat terakhir yang kita lakukan. Siap apa tidak? Insya Allah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat bukan banyaknya sedekah kita, bukan banyaknya anak kita yang hafal Al-Quran, bukan amal yang lain. Ternyata amalan pertama yang dihitung oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Coba izin Bapak Ibu, di dalam surah Al-Isra yang qori kita bacakan tadi, lailan, kenapa Isra Mi'raj itu pada malam hari? Kenapa tidak siang? Ada yang tahu? Ini kan ketika Isra Mi'raj Pak Bu, Nabi Muhammad berangkat malam, subuh sudah sampai di Masjidil Haram. Kemudian Nabi Muhammad bilang, saya barusan dari Masjid Al-Aqsa Palestina bertemu dengan Allah. Makanya penduduk kota Mekah, dah gila nih Muhammad ini. Kok gila Ustaz disebutnya? Karena perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina, ke negara Palestina itu menggunakan perjalanan lebih kurang 1.200 km. Kalau menggunakan otak salasu layalin, 3 hari 3 malam. Tapi Nabi Muhammad bilang cuma 1 malam. Makanya banyak yang bilang ketika itu Nabi Muhammad gila. Tapi tidak dengan satu sahabat. Siapa namanya? Abu Bakar. Karena Abu Bakar mengatakan betul yang dikatakan Nabi Muhammad, maka mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, kenapa diperlakukan Isra Mi'raj itu waktu malam? Ternyata waktu terbaik ngobrol dengan Allah itu adalah ketika malam hari. Maksudnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan
telat. Ternyata waktu terbaik ngobrol dengan Allah itu adalah sholat malam. Inilah yang disebut dengan sholat tahajud. Ini kayaknya makin hilang, suara makin jam ke-10 nih. Kalau lagi sedang tidur malam, biasanya kalau bangunnya itu tidur nih jam 8, jam 9 nih. Bangunnya biasanya ke kamar mandi A jam 10 atau B antara jam 1, jam 2, jam 3. Yang mana yang lebih banyak? Yang mana yang lebih banyak, Pak? Coba pastikan. Kalau tidak mengatakan, oh Ustaz saya bangun jam 10, 11. Coba tengok yang lebih banyak mana kita dibangunkan oleh Allah. Kebanyakannya adalah sulusul lail, sepertiga malam. Ternyata Pak, itu miskolnya Allah. Allah itu pengen manggil kita. Katanya istrimu susah dididik, katanya istrimu suka melawan. Sini hambaku, ngobrol sama aku, apa yang kau minta akan aku kabulkan. Katanya pengen dapat kerja yang baik, tapi sepertiga malam kita lelap dengan selimut tebal kita. Makanya na'udzubillah, jangan sampai ada lagi yang macam itu di sini. Semoga habis ini makin bagus sholat malamnya. Amin amin ya robbal alamin. Karena jujur Bapak Ibu, sholat malam itu paling mudah. Paling sedikitnya berapa? 2. Paling banyaknya berapa? Tak terbatas. Nabi Muhammad Pak, kalau sholat malam bengkak kakinya. Tapi saya tengok Bapak Ibu di sini, cobalah nanti ketika pulang kajian yang lama berdirinya begini-begini nih, aduh. Banyak sekarang Bapak Ibu bengkak juga kakinya. Kalau Nabi Muhammad bengkak kakinya karena sholat malam, tapi banyak umat Nabi Muhammad bengkak kakinya karena astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk dengan peristiwa Isra Mi'raj, ayo kita kencangkan sholat wajib kita. Yang sudah bagus sholatnya berjamaah, ayo tambahkan dengan sholat sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena apapun permasalahan kita di dunia, sholat adalah solusinya. Sekali lagi kami sampaikan, apapun permasalahan di dunia, maka sholat adalah solusinya. Ustaz Erwin, iya, saya jualan Ustaz. Terus biasanya laris. Sekarang nyari pembeli susah Ustaz. Biasanya kalau saya jualan 1 juta, 5 juta itu satu hari botol Ustaz. Sekarang nyari 100-200 aja susah Ustaz. Jawabannya sholat. Sholat apa namanya Bapak Ibu? Duha namanya. Ustaz, iya, saya ini punya anak gadis cantik Ustaz. Kemudian qadarullah, ada 3 orang yang ingin datang melamar. Yang pertama bawanya mobil Alphard Ustaz. Yang kedua mobilnya Pajero Ustaz. Yang ketiga motor Beat. Yang ketiga motor Beat. Ini kira-kira di antara 3 hal ini Ustaz, yang mana yang harus saya bisa jadikan menantu Ustaz? Tak mungkin 3-tiganya saya ambil. Sholat Pak, sholat. Sholat apa yang dimaksud? Sholat istikharah namanya. Ustaz Erwin, iya, saya udah lama jadi sekretaris Ustaz. Terus saya pengen jadi ketua. Ada nggak amalannya Ustaz? Ada. Sholat. Sholat apa namanya? Sholat hajat namanya. Ustaz, iya, masalah saya Ustaz dari ujung rambut sampai ujung kaki Ustaz, masalah semuanya. Di rumah bini cerewet Ustaz. Di kantor atasan Ustaz ngeri-ngeri sedap. Kemudian lagi di masyarakat Ustaz, tetangga semuanya julid Ustaz. Apakah ada amalan yang bisa saya lakukan? Ada. Jawabannya adalah sholat. Sholat apa yang kami maksud? Sholat yang kami sampaikan barusan, sholat malam atau sholat tahajud. Karena jujur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapatkan masalah ujian dan cobaan, jangan pernah bicarakan kepada orang lain. Sekali lagi, apapun permasalahan kita, jangan pernah disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu suami, bukan orang lain Bapak Ibu. Kepada tetangga, hari
Hari ini didengarkan, besok diomongin sama orang sebelah. Tak percaya cobalah. Tapi hebatnya Pak Bu, di dalam hadis disebutkan ketika kita punya masalah, sujudkan jidat kita ke tempat sujud, bisikkan pada bumi, penduduk langit akan mendengar apa yang kita minta. Artinya apa? Berbanyak sujud kepada Allah, karena jarak masalah dan penyelesaiannya hanyalah antara jidat dan tempat sujud. Semoga kita semuanya bisa menunaikan ibadah sholat lima waktu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pas Bapak Ibu, kurang 3 menit sebelum waktu 1 jam. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan. Karena istri kami tadi nanya, hari ini pulang jam berapa? Maka saya bilang sama istri, insya Allah kajian kami nanti malam hari ini terakhir ada di Batam Center atau di Kecamatan Batam Kota. Kata istri saya, ya sudah, pulang sebelum jam 10. Saya tengok jam tadi bolak-balik. Kenapa? Takut pagar dikunci. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apapun yang kami sampaikan semoga menjadi ilmu, menjadi tafhiman wa tadrisan wa ta'liman, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang barokah yang bermanfaat bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bertambah rasa khusyuk kita dalam sholat, bertambah yakin kita untuk memperbanyak sholat sunnah kita, sehingga ketika itu kita lakukan akan berlaku sebuah ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga surgalah tempat kembali kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Doa dari yang lain Ustaz? Oh, sekaligus boleh kami duduk Bapak Ibu? Karena pas saya minta duduk, entah berdenyut seperti saya. Berarti ada 1 jam berarti. Minum dulu. Udah habis, saya minum separuh nampaknya. Oh, dia pindah ke gelas. Insya Allah minumnya setelah doa. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup kajian kita pada malam yang berbahagia ini, mari sejenak kita tundukkan kepala kita, kita rendahkan hati kita, seraya memohon kepada Allah, semoga apa yang kita doakan Allah kabulkan. Semoga seluruh hajat kita Allah segerakan. Kalau ada di antara kami ini Allah yang sedang hadir, atau orang yang kami sayang sedang sakit, ya Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakitnya, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang Kau berikan ujian dan cobaan, maka berikanlah iman yang tebal kepada mereka, ya Allah. Kalau di antara kami yang sedang hadir ini belum menikah, ya Allah, maka berikanlah jodoh yang terbaik bagi mereka. Yang sudah menikah, yang belum mendapatkan keturunan, berikanlah keturunan yang baik kepada mereka, ya Allah. Dan yang sudah mendapatkan keturunan, jadikanlah keturunan kami menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang berbakti kepada kami, yang sayang kepada kami, bukan anak kami yang menitipkan kami di panti jompo ketika kami tua nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ila jannina wa ila jannatina wa masyayikhina wa imamina wa asatizatina wa liman habba wa sallallahu kafatul muslimin ajma'in syaikhul billah wa lana al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا
والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأديتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر خطيئاتنا وعصر مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله